Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersama saya Syihab Rahi, kita akan membahas mengenai mata pelajaran administrasi sistem jaringan, dimana pada video kali ini akan kita ulas sedikit mengenai apa yang dibahas dalam administrasi sistem jaringan, kemudian posisi dari administrasi sistem jaringan dalam jaringan komputer itu di mana, kemudian akan dibahas juga atau diulas juga mengenai materi apa saja yang akan dibahas dalam administrasi sistem jaringan. Baik, yang pertama adalah tentang apa administrasi sistem jaringan ini. Pembahasannya tentang apa? Pembahasannya adalah tentang server. Pembahasannya tentang server. Sebagai gambaran awal ataupun pengenalan, jadi yang ada pada gambar ini adalah beberapa rak server. Itu ada sekitar 8 atau 9 rak server, yang salah satu rak servernya dibuka oleh salah satu orang, dimana di dalam satu rak server ini bisa jadi tidak hanya terdiri dari satu server, bisa jadi 2 atau 3 atau mungkin 5 server gitu kan di dalamnya. Kemudian apa sih sebenarnya server itu? Secara fisik memang server itu ya komputer-komputer juga gitu. Server itu ya komputer-komputer juga, cuman fungsinya adalah sebagai server. Server itu secara bahasa kan artinya pelayan atau yang melayani atau yang memberikan layanan atau peladen yang meladeni gitu kan. Itu server. Jadi sebagai gambaran awal ya, misalnya kalian menggunakan facebook.com ya, misalnya membuka Facebook berarti Facebook itu, perusahaan Facebook itu punya server gitu, punya server yang di dalamnya melayani apa yang diminta oleh pengguna dari Facebook tersebut. Yang pasti ada dalam Facebook itu yaitu web server pasti ada ya, kemudian database server juga pasti ada, kemudian DNS-nya juga pasti ada juga ya. DNS itu nama facebook.com itu DNS ya. Facebook.com itu hasil dari DNS maksudnya, atau dia adalah domain. www.facebook.com itu adalah nama domain. Nah, itu perlu server juga untuk membuat nama tersebut gitu. Kemudian banyak kita akan membahas atau kita akan ulas di slide selanjutnya. Kemudian contoh yang lain misalnya Google, situs pencarian Google misalnya. Situs pencarian Google itu ya berarti si Google itu, perusahaan Google itu atau si Larry Page itu punya server yang berfungsi untuk melayani pengguna ya, melayani pengguna dari situs situs Google tersebut dan lain sebagainya. Itu dari sisi situs ya. Dari sisi yang lainnya misalnya kamu menggunakan wifi atau beli atau nyewa paket wifi di tetangga kalian misalnya Rp3.000 misalnya, maka untuk menggunakannya kalian hanya dikasih username dengan password, kemudian tanpa men-setting IP lagi kalian sudah bisa langsung terhubung dengan jaringan dan terhubung dengan internet. Nah, maka di tempat kalian menggunakan wifi itu ada sebuah DHCP server gitu, yang berfungsi untuk memberikan IP secara otomatis atau memberikan IP secara dinamis. Itu ya, itu tentang server. Jangan terlalu bingung dengan yang tadi saya sampaikan. Yang penting kalian mengetahui dulu apa yang dibahas pada video kali ini, yaitu pembahasan dalam administrasi sistem jaringan. Tentang pembahasannya adalah tentang server.
tentang server. Server itu apa? Server itu ya komputer gitu. Server itu komputer yang difungsikan sebagai pelayan, yang berfungsi untuk melayani sesuai fungsinya gitu. Jadi intinya server itu ya komputer gitu. Jangan terlalu bingung dulu, jangan terlalu kemana-mana dulu. Yang penting kalian memahami bahwa pembahasan pada mata pelajaran ini adalah tentang server. Tentang server. Server itu apa? Server itu komputer. Fungsinya apa? Fungsinya tergantung dari perangkat lunaknya, tergantung dari aplikasinya gitu. Itu dulu yang perlu kalian pahami. Kemudian berikutnya yaitu jenis server dari sisi cachingnya. Caching itu tempatnya ya, tempat atau wadahnya. Yang pertama di sana terlihat ada Rachmon ya, Rachmon. Nah, Rachmon ini posisinya dia sebagai server dan adanya biasanya di dalam rak server seperti yang ada pada gambar sebelumnya. Nah, ini gambar ini ada beberapa rak server dan orang tersebut sedang membuka salah satu rak server. Nah, di dalam rak server tersebut ada beberapa server yang Rachmon ini. Ada beberapa server Rachmon seperti ini gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 5 gitu dan seterusnya. Kemudian jenis server yang lain yaitu server berupa tower ya. Tower itu seperti ini ya, tower itu berdiri ya, seperti tower lah. Tower itu berdiri seperti tower. Nah, itu server biasa gitu, server biasa yang biasanya berada di luar rak server. Pak, kok kayak komputer gitu, kayak PC desktop. Iya, memang PC desktop juga bisa difungsikan sebagai server. Tapi karena server itu bedanya apa dengan server? Bedanya apa dengan komputer server? Bedanya komputer server itu didesain khusus untuk melakukan pekerjaan selama lebih dari 8 jam. 24 jam per hari dan 7 hari seminggu gitu. Jadi setiap hari on juga tidak ada masalah pada penggunaan perangkat server tersebut. Karena memang sudah didesain seperti itu. Sudah didesain untuk menjadi atau untuk melayani server untuk melayani klien selama 24 jam gitu. Selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi kalau misalnya PC desktop biasa kita paksakan sebagai server, kemudian kita jalankan selama lebih dari 8 jam, maka kemungkinan rusaknya akan cepat gitu. Jadi akan cepat rusak lah gitu. Jadi jenis server dari sisi cachingnya, dilihat dari sisi cachingnya, yaitu ada 2 macam, yaitu Rachmon dan tower itu ya. Kemudian berikutnya yaitu di mana letak server pada jaringan komputer. Jadi server itu adanya biasanya di dalam jaringan privat ya, biasanya ada di dalam jaringan privat atau di dalam perusahaan atau di sekolah atau di instansi tertentu. Tetapi biasanya kalau server yang dipublish ke publik atau server yang diumumkan ke publik ya, itu bisa diakses dari internet, Ya banyak macamnya ya. Kalau dari sisi web ada yahoo.com, ada facebook.com, ada google.com. Berarti itu server yang digunakan oleh masing-masing perusahaan tersebut ya, adalah server yang dipublish ke publik gitu, publish ke internet gitu, dipublish ke internet. Artinya semua orang bisa menggunakan gitu. Nah, pembahasan kita mengenai server itu posisi fisiknya biasanya ada di jaringan privat. Jadi yang membatasi antara jaringan privat dan jaringan publik itu adalah ini modem ya, modem. Jadi
di bawahnya modem ya. Di bawahnya modem itu adalah jaringan privat. Di atasnya modem yaitu internet ini ya, ini jaringan publik. Di atas modem itu jaringan publik. Nah, server itu ada di mana ya? Di sini, di dalam jaringan privat. Ada di dalam jaringan privat. Ini server ya. Server ini ada di dalam jaringan privat. Kemudian server itu bisa melayani klien yang ada pada jaringan privat, juga bisa melayani klien yang ada pada jaringan publik. Misalnya di internet ada sebuah komputer ya yang ingin mengakses server kita dan server kita dipublish, maka klien yang ada di internet itu bisa mengakses server. Begitu juga klien yang ada di dalam jaringan privat. Klien yang ada di dalam jaringan privat juga bisa mengakses server yang ada pada jaringan privat juga gitu. Jadi posisinya biasanya ya ada di dalam jaringan privat, ada di dalam jaringan privat gitu. Jadi klien yang ada di sini baik klien PC desktop maupun klien yang lainnya itu bisa saja menggunakan menggunakan server ataupun bukan menggunakan ya, mengakses server untuk keperluannya masing-masing gitu. Untuk keperluan masing-masing. Gitu ya. Jadi server itu adanya di jaringan privat dan bisa diakses oleh jaringan privat atau komputer dari jaringan privat dan bisa diakses dari komputer dari jaringan publik. Kemudian pembatas dari jaringan privat dan jaringan publik adalah modem ya, modem. Jadi modem ke atas itu adalah jaringan publik, modem ke bawah itu adalah jaringan privat ya, privat. Jadi ini semua ini jaringan privat nih, ini oh ya termasuk yang ini ya, termasuk firewall ini yang ada gambar apinya itu termasuk jaringan privat. Ini jaringan privat. Jaringan publiknya mana? Yang internet ini jaringan publik gitu. Berikutnya, nah ini cakupan materinya ya, cakupan materinya ada sekitar 17 kompetensi dasar yang ada pada administrasi sistem jaringan, yaitu terbagi menjadi 4 semester ya, terbagi dalam 4 semester. Yang pertama menerapkan sistem operasi jaringan, kemudian mengevaluasi DHCP server, kemudian FTP server, remote server, file server, web server, DNS server, database server, kemudian mail server, control panel hosting, share hosting server, virtual private server, dedicated hosting server, dan VPN server, sistem kontrol dan sistem dan monitoring, kemudian sistem keamanan jaringan dan permasalahan sistem administrasi. Ini yang akan dibahas dalam administrasi sistem jaringan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.